Shalom semuanya, selamat berjumpa dalam ibadah online kita pagi ini. Mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita datang berikan hidup kita untuk kita memberikan penghormatan buat Tuhan. Kita memberikan pujian, memberikan sembah kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau datang meninggikan Engkau, Yesus. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari bawa pujian dari awal. Katakan pujian ini. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari bawa sembah kita, katakan pujian ini. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, haleluya Tuhan, kami bawa sembah kami bagi-Mu Tuhan. Yesus, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita, angkat suara kita, katakan pujian ini.
menyembahmu, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Yesus. Kami bawa pujian kami. Ini hidup kami Tuhan, ini setiap hati kami Tuhan. Kami datang memberikan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami datang membawa hormat. Yesus kami puja. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Oh haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya, oh Tuhan. Mari kita tetap jaga Dia Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu, oh, dari hati kami yang terdalam. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, kami bawa pujian kami Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang terawal dan terakhir, mencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Oh, Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu.
tangan kita menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Thank you Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus, ini hormat kami, ini sembah kami Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan selama hidup kami Tuhan. Memuliakan Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Itulah tujuan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila kebenaran firman-Mu Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan buat hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang melayani firman-Mu Tuhan. Agar berkata-kata Tuhan seturut dengan mau Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, senang saya bisa menyapa Bapak Ibu lagi di dalam ibadah online GBT CBC. Hari ini adalah recording saya yang terakhir karena bulan depan kita akan direncanakan bertatap muka langsung. Lebih sukacita lagi kita bisa bertemu secara langsung. Tapi bagi Bapak Ibu yang masih beribadah di rumah, bisa mengikuti ibadah online dengan cara streaming. Nah Bapak Ibu, pada hari ini, minggu terakhir kita masih akan membahas tentang honoring God, menghormati Tuhan, yang ayatnya diambil di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Kita akan baca sama-sama 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kata ketakutan seringkali didefinisikan sebagai emosi kengerian manusia. Ngeri terhadap sesuatu. Namun ketakutan di sini di dalam ayat yang ditulis oleh Petrus ini berarti sebuah ungkapan rasa hormat, rasa kekaguman, meninggikan dan memasyurkan nama Tuhan.
Di dalam terjemahan sederhana Indonesia saya dikatakan bahwa sebaiknya kita ingat bahwa Dia yang kita sebut Bapa pada saat kita berdoa tidak membeda-bedakan orang. Dia akan menghakimi kita semua sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Jadi hendaklah kita hidup dengan hormat dan takut kepadanya selama kita hidup sebagai pendatang di dunia ini. Jika kita perhatikan, jauh sebelum Petrus menuliskan ayat yang tadi kita baca, pada saat mengajar Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, termasuk Petrus yang pada saat itu juga ada bersama dengan mereka, yaitu bahwa hanya Allah yang harusnya kita takuti dan hormati. Perkataan Tuhan Yesus itu tertulis dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Aku berkata kepadamu, hei sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Kata-kata takutilah Dia mendapat penekanan dari Tuhan Yesus. Berarti takut akan Tuhan ini sangat-sangat penting. Dia adalah Allah yang berkuasa tidak hanya pada saat kita hidup di dunia ini, tetapi pada saat setelah kita dipanggil pulang Tuhan, Dia berkuasa atas jiwa kita. Apakah kita dibawa masuk ke dalam surga ataukah kita dilempar ke dalam neraka? Sikap hormat dan takut akan Tuhan itu harusnya menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Bukan hanya tercermin di dalam tingkah laku kita, tetapi juga di dalam perkataan kita. Pagi ini saya akan membagikan 3 arti menghormati Tuhan. Arti yang pertama, menghormati Tuhan berarti tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Bapak Ibu, pada saat saya SMA dulu, saya punya beberapa teman laki-laki yang bandelnya ampun-ampun. Nah, mereka memanggil teman-teman kami yang lain itu dengan nama orang tuanya. Sampai ada teman saya perempuan, saya ingat namanya Yeni. Dia punya papa yang namanya Joni. Jadi ketika teman-teman yang usil ini mau panggil Yeni, bukan Yeni yang dipanggil, tetapi mereka panggilnya Joni gitu. Nah, saking gregetnya, saking marahnya, saking jengkelnya teman saya Yeni ini, dia sampai nangis. Dia mau marah, tapi malah diketawain. Dan di dalam satu kelas itu dari sekian banyak anak, hanya 2 anak yang tetap dipanggil namanya. Termasuk saya salah satunya. Mengapa? Karena kebetulan kita berdua itu sama-sama anak pendeta. Jadi teman-teman yang bandel, dia ini takut. Mau nyebut nama orang tua kami itu takut. Itu adalah salah satu keuntungan jadi anak pendeta ya Bapak Ibu. Jadi nggak jadi korban keusilan teman-teman sekelas. Nah, sebagai seorang anak, kita pasti ada perasaan nggak terima, pasti ada perasaan jengkel, ada perasaan marah ketika ada seseorang yang menyebut nama orang tua kita dengan sembarangan, menyebut nama orang tua kita tidak pada tempatnya, apalagi nama orang tua kita dijadiin bercandaan. Apalagi yang disebut sembarangan itu adalah nama Bapa kita di surga, nama yang kudus. Seharusnya ketika seseorang menyebut nama Tuhan, itu orang di sekitar itu bisa menangkap adanya kedahsyatan, menangkap keajaiban Tuhan, menangkap kebesaran, kemuliaan nama Tuhan.
zaman saya masih sekolah dulu, kira-kira sekitar saya sudah besar ya, sekitar SMP-an. Saya pergi berdua dengan mama saya ke pasar naik becak. Saat itu jalanan mau masuk ke dalam pasarnya itu rusak Bapak Ibu, banyak lubang-lubang dan jalannya berbatu. Nah, jadi kalau mau masuk itu Bapak becak harus turun dan mendorong becak itu dengan sekuat tenaga supaya bisa masuk. Nah, rupanya di situ ada batu besar yang mengganjal roda becak. Dan tidak dinyana, ketika Pak becak ini dia mendorong becaknya, maka becak yang kami tumpangi ini nyungsep. Jatuh, saya jatuh dengan mama saya, di atasnya ditimpa becak. Jadi becaknya tengkurap gitu Bapak Ibu. Pada saat kita berdua jatuh, mama saya teriak kenceng banget, darah Yesus. Nah, kemudian ada banyak orang yang datang menolong kita. Di antara orang yang datang itu dia kenal dengan Bapak becak ini, karena Bapak becak ini ikut mama saya ya. Dia kenal, Mun, dia bilang, Mun, hati-hati dong. Kalau naik becaknya ini, kasihan ibunya jatuh. Nama Bapak becak saya ini Paimun. Tapi ketika dia memutuskan untuk ikut mama saya tinggal di gereja, dia diberi nama yang keren oleh mama saya. Namanya diganti dengan nama Lukas. Nah, ketika orang-orang ini datang membantu mama saya dan saya untuk bangun, mereka mengira kita itu luka-luka, berdarah-berdarah. Tapi ketika kita berdua sudah bangun, mereka melihat kita, mereka heran. Loh, kok nggak ada luka ya? Hanya lecet sedikit di lutut kita. Nah, akhirnya kita nggak jadi belanja, kita pulang. Sampai di rumah, saya protes ke mama saya. Saya bilang, Mama ini kebiasaan kalau ada apa-apa selalu teriak darah Yesus. Apalagi tadi ngomongnya kencang banget. Mama saya jawab, loh Mama waktu teriak itu Mama berdoa, Mama minta pertolongan dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang ngelindungi kita waktu itu, muka kita bisa berdarah-darah. Badan kita bisa berdarah-darah, tapi sekarang gak ada yang berdarah, cuman lutut aja yang berdarah. Cuman lecet sedikit. Mama saya memang punya kebiasaan kalau dia kaget, dia kesandung mau jatuh atau apa, yang selalu diucap adalah darah Yesus. Nah, sampai sepupu saya geleng-geleng kepala negur mama saya, Wak kalau Wak kaget jangan teriak darah Yesus, kasihan darah Yesus sia-sia, kececeran sampai kemana-mana. Mama saya cuma nyengir Bapak Ibu. Mungkin kita bisa menemui hal ini di sekeliling kita. Tanpa kita sadari, spontan gitu aja keluar dari mulut kita. Mulut orang tua kita mungkin. Nah, lebih parah lagi, kalau ada orang yang membawa nama Tuhan dalam bersumpah palsu. Mereka bersumpah palsu dengan motivasi untuk kepentingan dirinya sendiri dan mendapatkan belas kasih dari orang lain. Menjengkelkan sih orang seperti ini. Bagi saya menjengkelkan karena apa? Kok bisa ya orang bersumpah palsu untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri supaya dikasihani orang lain. Yang kedua, kenapa saya gemes, saya jengkel? Karena gemes dengan diri saya sendiri. Berapa kali tertipu dengan orang yang seperti ini. Nah, orang-orang yang seperti ini bukan mempermuliakan nama Tuhan, tetapi mereka mempermalukan nama Tuhan. Yang kedua, arti yang kedua adalah
Hormat kepada Tuhan itu artinya memberi yang terbaik. Sejak saya kecil, saya dibiasakan oleh orang tua saya di rumah itu selalu makan bersama. Jadi nggak pernah makan sendiri-sendiri, itu nggak pernah. Kecuali kalau memang ada benar-benar keperluan yang nggak bisa makan bersama, ya udah nggak apa-apa, makan sendirian. Tapi sebisa mungkin kita semua serumah itu makan bersama di meja makan. Dan pada saat di meja makan, yang ngambil duluan, yang boleh ngambil duluan itu adalah yang paling tua, bukan yang paling lapar. Yang paling tua itu diberi kesempatan untuk mengambil nasi duluan, mengambil lauk duluan. Sebagai apa? Karena itu mengungkapkan rasa hormat kita kepada orang tua. Tidak hanya orang tua atau kepala rumah tangga tidak hanya dipersilakan untuk mengambil nasi atau lauk duluan, tetapi lauk bagian mereka ini adalah yang terbaik. Misalnya kalau dada ya dada yang paling besar, kalau sukanya paha ya paha yang paling besar. Pokoknya yang terbaik yang mereka sukai itu bagian dari orang tua atau kepala rumah tangga. Nah itu saya bawa sampai terekam dalam pikiran saya sampai saya pindah ke Jakarta. Pada awal-awal pindah ke Jakarta saya punya peristiwa pengalaman yang tidak terlupakan sampai sekarang. Suatu sore saya masak ayam Bapak Ibu, saya masak ayam, lupa ayam diapain saya lupa. Saya masak sore, saya pikir besoknya enggak buru-buru, besoknya tinggal manasin aja, bisa buat sarapan suami saya sebelum dia berangkat ke kantor. Besok paginya ketika saya masuk ke dapur, betapa terkejutnya saya melihat panci yang isinya ayam itu sudah berantakan. Dan setelah saya teliti lagi ternyata dada ayam satu hilang. Saya cari-cari ini dada ayam. Saya sampai carinya ke bawah kompor. Saya kira ada tikus atau gimana, tapi kalau ada tikus kan pasti ada jejaknya. Tapi ini enggak ada, bersih semuanya. Pada saat saya cari-cari, pada saat saya memeriksa, Mbak asisten saya masuk ke dapur. Dia tanya, "Ibu ngapain?" Saya langsung mengatakan keheranan saya tentang ayam yang berantakan ini. Dia jawab, "Loh Bu, kan ayamnya yang dada sudah saya makan tadi. Kalau saya sebelum kerja saya harus makan dulu supaya saya kenyang. Saya bisa kerja tenang. Dan dada itu kan kesukaan saya Bu." Nah saya begitu dengar dia jawab gitu, saya langsung gregetan, saya masuk ke kamar nangis saya. Lebih kan Bapak Ibu, gara-gara dada ayam yang hilang saya nangis. Tapi ya memang saat itu kenyataannya seperti itu. Saya nangis kenapa? Saya nyesel. Dada ayam yang paling besar yang sudah saya siapkan buat suami saya hilang dimakan Mbak asisten saya. Enggak jadilah saya kasih dada itu kepada suami saya. Bapak Ibu, pada saat kita mengasihi seseorang, pada saat kita menghormati seseorang, pasti ada dorongan di dalam hati kita untuk memberikan yang terbaik untuk orang tersebut. Begitu juga dengan Tuhan. Maliaki pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, dilanjutkan dengan ayat yang 13b sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat?
Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-13b, kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Bapak Ibu, sudah sewajarnya lah, sudah seharusnya lah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Kita tidak boleh memberikan hal-hal, mempersembahkan persembahan yang sisa-sisa untuk Tuhan. Apalagi persembahan-persembahan yang cacat. Apa akibatnya kalau kita mengecewakan Tuhan? Kalau kita tidak menghormati Dia melalui persembahan-persembahan kita. Maliaki pasal yang kedua ayat yang kedua. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat untuk kita. Tetapi karena kita menghina Tuhan, tidak menghormati Tuhan, kita mempersembahkan persembahan yang cacat di hadapan Tuhan, maka berkat yang sudah Tuhan sediakan untuk kita itu berubah menjadi kutuk. Sesuatu yang menyusahkan kita, Bapak Ibu. Tentunya kita tidak mau mengalami hal seperti itu. Yuk, mari kita mau belajar menghormati Tuhan melalui persembahan-persembahan kita. Bukan hanya berupa materi, tetapi bisa dengan waktu, bisa tenaga kita, bisa talenta-talenta yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, bisa melalui pelayanan kita kepada Tuhan. Semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, arti terakhir. Apa arti menghormati Tuhan? Menghormati Tuhan berarti menjauhkan diri dari kejahatan. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Semakin kita takut akan Tuhan, menaruh hormat kepada Tuhan, maka di saat yang sama kita mempunyai keinginan untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, menjauhkan diri dari kejahatan, dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena rasa hormat kita kepada Tuhan inilah yang mendorong kita tidak lagi melakukan dosa. Jika seseorang mengaku takut kepada Tuhan, tapi dia masih menyembunyikan dosa di dalam dirinya, dapat dikatakan bahwa dia tidak menghormati Tuhan. Orang ini masih membuka dirinya pada dosa. Dia masih bersahabat dengan dosa. Kalau dia tidak bersahabat dengan dosa, tidak mungkin dia menyembunyikan dosanya. Dalam Yosua pasal yang ke-6 sampai ayat pasal yang ke-7, di situ diceritakan pada saat Tuhan menyerahkan kota Yeriko kepada bangsa Israel, Tuhan berfirman kepada orang-orang Israel melalui Yosua. Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di kota Yeriko itu harus dimusnahkan. Semuanya harus dibakar habis. Kecuali emas, perak, tembaga, besi, itu barang-barang yang dikuduskan dan masuk ke dalam pelataran perbendaharaan Tuhan. Kalau perintah Tuhan ini dilanggar, maka seluruh Israel akan celaka. Seluruh bangsa Israel mendengar hal ini. Nah, setelah bangsa Israel berhasil menduduki kota Yeriko, Yosua dia bermaksud untuk ekspansi wilayahnya dengan menduduki kota Ai.
Kota Ai adalah kota yang kecil. Beberapa pengintai yang dikirim untuk mengintai Ai mengatakan bahwa nggak usah semua, sedikit aja bisa kok kita mengalahkan Ai. Akhirnya dikirimlah 3.000 orang untuk maju berperang merebut kota Ai. Tetapi apa yang terjadi? 3.000 orang ini dibuat lari tunggang langgang, dikejar-kejar oleh penduduk kota Ai. Yosua tanya kepada Tuhan, "Mengapa Tuhan? Mengapa terjadi kekalahan Israel?" Tuhan menjawab bahwa Israel telah berbuat dosa. Israel telah melanggar perintah Tuhan dengan menyembunyikan barang-barang yang seharusnya dimusnahkan. Ketika diperiksa lebih lanjut, ditemukanlah seorang yang bernama Akan dari suku Yehuda yang ternyata dia menyimpan barang-barang curian, barang-barang yang seharusnya dimusnahkan. Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau berbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali." Ketika Akan melihat barang-barang yang seharusnya dimusnahkan, dia tergiur oleh hanya satu jubah indah. Dan dia mengambilnya. Dia mengambil juga 200 sikal perak dan mengambil hanya sebatang emas. Dan semuanya itu curiannya itu disimpan di dalam kemahnya. Dia menggali sangat dalam, ditaruh di situ curiannya. Orang nggak tahu. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan tahu. Akan menyebabkan seluruh bangsa Israel terpukul kalah di dalam peperangan. Akan yang berbuat, dia menyembunyikan dosa, tetapi yang menanggung akibatnya adalah seluruh keluarganya. Mereka semua dimusnahkan oleh Tuhan. Anak istrinya semuanya tidak ada yang tersisa. Ketika satu orang tidak menaruh hormat kepada Tuhan, ketika satu orang masih menyembunyikan dosa pada Tuhan, satu keluarga akan menanggung akibatnya. Mari kita benar-benar menghormati Tuhan, supaya hidup kita, bukan hanya hidup kita aja, tetapi hidup keluarga kita itu tetap ada di hadapan hadirat Tuhan. Kita tetap diperkenan oleh Tuhan. Ayat yang terakhir, Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, takutlah akan Tuhan. Kita benar-benar ingat akan ayat ini. Takutlah akan Tuhan, hormatilah Tuhan, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Taatilah Tuhan, jangan menyembunyikan dosa. Ketika kita menyembunyikan dosa, berarti kita tidak menghormati Tuhan. Kita ingat dengan menghormati Tuhan, maka kita bisa diselamatkan. Tuhan adalah hakim yang agung. Dia adalah hakim yang adil yang sekali waktu akan menghakimi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami belajar banyak bagaimana kami harus menghormati Engkau Tuhan. Bagaimana kami harus taat kepada Engkau Tuhan. Bagaimana kami harus selalu mendengar apa yang Engkau perintahkan dalam hidup kami. Bagaimana kami tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Bagaimana kami harus tunduk, takut, hormat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami, ajar kami setiap hari untuk dapat belajar mempunyai sikap hati yang mau tunduk kepada Engkau, yang mau merendahkan hidup kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. Sehingga kami, tidak hanya kami tetapi juga seluruh keluarga kami memperoleh perkenanan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang tetap berbicara dalam hati kami masing-masing, mengingatkan kami untuk selalu menghormati Tuhan dalam setiap tingkah laku kami, dalam setiap perkataan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur dan saya percaya kita adalah pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Khususnya melalui firman Tuhan yang barusan kita terima saat ini. Terima kasih Ibu Gembala yang sudah menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita belajar melakukan firman Tuhan, menghormati Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan percayalah melalui kehidupan kita, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan saya sampaikan sekali lagi bahwa minggu depan kita akan mengadakan ibadah secara onsite. Namun juga yang ingin tetap beribadah di rumah, kita juga tetap bisa bersama-sama melalui streaming. Nah, untuk Bapak Ibu yang saudara semua yang ingin beribadah bersama-sama di gereja, jangan lupa mengisi form yang sudah dipersiapkan. Jangan lupa memperhatikan aturan, protokol kesehatan melalui video yang sudah ada. Dan kita terus jaga dengan baik sehingga kita tetap sehat dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari saya undang kita semua berdiri. Kita bersama-sama dengan sukacita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat berkat Tuhan dalam hidup kami sampai dengan saat ini. Firman-Mu sangat memberkati kami. Kuasa-Mu melawat setiap kami yang ada. Dan kami percaya kami disegarkan oleh Tuhan. Memberkati setiap pelayan yang sudah melayani. Tuhan memakai mereka menjadi alat Tuhan yang semakin luar biasa. Hamba doakan setiap umat-Mu dan siapapun yang bersama-sama ibadah saat ini. Tuhan melawat mereka semua. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang sedih, yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Yang punya problem masalah, kami percaya Tuhan, kami punya pengharapan dalam Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang jauh lebih besar dari setiap problem masalah kami. Memberkati memulihkan keluarga setiap keluarga. Dan bila kami terus menjadi berkat. Memberkati mereka yang berusaha, memberkati mereka yang bekerja, yang studi, Tuhan memberkati. Apapun yang dilakukan oleh setiap umat-Mu, Tuhan memberkatinya. Kami doakan rencana ibadah onsite pada minggu mendatang. Tuhan boleh menyertai segala persiapan yang dilakukan oleh tim yang ada. Tuhan memberkatinya. Dan semua demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba doakan pemerintah yang ada berserta dengan seluruh programnya. Biarlah semua berjalan dengan baik. Setiap rakyat kami boleh mendukungnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan baik bagi kami. Teramat baik bagi kami. Kami bersyukur, kami nikmati hari ini bersama dengan Engkau. Sepanjang minggu ini umat-Mu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saudara kekasih, sebelum kita akhiri ibadah saat ini. Bersama mari kita angkat tangan kita. Kita minta berkat dari Tuhan menyertai setiap pribadi kita. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang, kemurahan dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan persekutuan yang indah dari kuat kuasa Roh Kudus tinggal terus menyertai memberkati kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya.
Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu.